Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evans Alfahmi. Saya dari jurusan Sistem Informasi semester 5, UT UPBJJ Bandar Lampung. Video ini merupakan tugas praktikum yang kedua dari mata kuliah Administrasi Server. Untuk tugas kali ini adalah mengikuti petunjuk instalasi NFS server dengan seksama, kemudian direkam instalasi dan proses uji cobanya, lalu diupload ke YouTube atau Google Drive. NFS atau Network File System adalah protokol yang digunakan untuk berbagi sistem file melalui jaringan. NFS memungkinkan pengguna di satu mesin untuk mengakses file yang disimpan di dalam mesin lain dalam jaringan dengan mengakses file lokal. Dalam panduan ini, kita akan membahas langkah-langkah detail untuk menginstal dan mengkonfigurasi NFS server pada CentOS. Jadi, NFS atau Network File System adalah protokol yang dipakai untuk berbagi file melalui jaringan antara klien dengan server atau antara komputer satu dengan komputer yang lain pada sistem CentOS. Kemudian persyaratannya sebelum melakukan instalasi atau praktikum ini, pastikan Anda telah memenuhi persyaratan sistem berikut. Mesin yang menjalankan CentOS, hak akses root atau hak akses sudo. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah virtual mesin, dua buah sistem, yaitu CentOS yang akan saya gunakan nantinya sebagai server, dan yang kedua adalah CentOS yang nantinya akan saya gunakan sebagai klien. Nah, yang sebelah kiri merupakan server dan yang sebelah kanan adalah klien. Dua-duanya adalah CentOS. Jadi langkah yang pertama, sebelum menginstal NFS, langkah pertama yang dilakukan adalah memperbarui sistem operasi ke versi yang terbaru. Anda dapat melakukannya dengan menjalankan perintah berikut di terminal. Untuk yang pertama ini, kita akan melakukan konfigurasi atau instalasi pada CentOS yang akan digunakan untuk server. Kita buka dulu terminal. Ya, ini terminalnya. Masuk ke dalam terminal dengan akses sebagai root. Lalu melakukan update sudo yum update. Karena saya sudah melakukan update, jadi tidak ada yang perlu diupdate karena ini CentOS yang versi terbaru. Kemudian setelah perintah selesai dieksekusi, akan langkah kedua itu menginstal NFS servernya. Jadi kita install yaitu sudo yum install NFS server utils. Jadi perintah ini fungsinya untuk menginstal paket NFS yang diperlukan untuk NFS server. Nah, ketika ada perintah seperti ini, it is okay, yes or no, klik tekan Y. Kemudian paket akan di-download. Tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah menyiapkan direktori berbagi. Setelah menginstal paket NFS server, langkah berikutnya adalah menyiapkan direktori yang nantinya akan dibagikan melalui network file sistemnya. Kita dapat memilih direktori apapun di sistem Anda untuk digunakan sebagai direktori berbagi. Misalnya dalam panduan ini kita akan menggunakan direktori data. Jadi kita buat dulu sebuah folder yang nantinya akan dipakai untuk berbagi file. Caranya adalah mkdir strip
data. Nah, coba kita lihat dulu, kita cek cd slash. Nah, oke. Isinya adalah kosong. Nah, setelah direktori itu dibuat, rubah kepemilikannya. Direktori itu menjadi supaya bisa diakses oleh user. Sudo con Fahmi. Ini nama user saya ya. Data. Kemudian memberikan izin baca dan tulis kepada si user ini tadi, Evans Al-Fahmi, dengan menjalankan perintah sudo chmod 755/data. Nah, langkah yang keempat adalah melakukan konfigurasi NFS server. Jadi setelah diinstal, kemudian kita membuat file dan membuat sebuah folder yang bernama data, kemudian kepemilikannya sudah dirubah dan bisa dibaca dan tulis. Setelah itu kita melakukan konfigurasi NFS servernya. Sudo nano slash di folder etc export. Nah, letakkan di sini. Nah, kemudian di dalam file ini tambahkan baris berikut /data bintang rw sing no root, kemudian no root squash no squash. Fungsinya untuk mengizinkan semua host di jaringan untuk mengakses direktori data dengan izin baca dan tulis. RW opsi sync mengharuskan setiap perubahan pada server disinkronkan pada klien sebelum aksi berikutnya dilakukan. Dan opsi no root squash memungkinkan pengguna root di klien memiliki hak akses root di server. Dan opsi no all squash memungkinkan semua pengguna di klien memiliki hak akses yang sama di server. Jadi fungsinya supaya komputer yang lain tuh bisa melakukan baca dan tulis data, lalu bisa saling mensinkronkan, dan semua user itu diizinkan untuk mengakses filenya. Kemudian setelah ini kita simpan, yes, ya. Setelah itu, setelah menambahkan baris tersebut, simpan dan keluar. Untuk menerapkan perubahannya, ketik sudo export fs-a can open valid. Coba kita ulangi. Mana tadi? Ya, sudah bisa. Setelah itu, langkah yang kelima adalah menjalankan dan mengaktifkan NFS server. Menjalankan dan mengaktifkan NFS server. Setelah konfigurasi NFS server selesai, langkah terakhir adalah menjalankan dan mengaktifkannya. Caranya adalah dengan sudo systemctl start NFS server. Nah, setelah itu kita buat supaya NFS server ini berjalan setiap kali sistem itu diboot. Caranya adalah dengan sudo systemctl enable NFS server. Nah, setelah
kita enable, coba kita melihat statusnya sekarang, apakah sudah aktif sistem CTL, status NFS server. Nah, jadi ini sudah aktif. Nah, jadi seperti itu konfigurasi NFS server yang ada di komputer server. Nah, sebelumnya kita lihat dulu IP yang ada di server ini berapa. Nah, dengan IP A. Oke, ini. Jadi IP-nya adalah 192.168.253.132. Nah, sekarang kita beralih ke komputer yang kedua, yaitu CentOS yang akan difungsikan sebagai klien. Untuk langkah-langkahnya sama, hanya saja nanti di konfigurasinya yang akan berbeda. Caranya sama, kita masuk sebagai root, kemudian masukkan password, sudo yum update untuk memeriksa update. Kemudian karena komputer ini belum ada NFS server, kita install dulu sudo yum install NFS utils. Yes. Complete. Kemudian setelah melakukan instalasi, kita membuat direktori di klien yang akan dipakai untuk mengakses direktori berbagi. Jadi kita membuat sebuah direktori yang nantinya bisa digunakan untuk berbagi dengan CentOS servernya, yaitu namanya kita ikuti saja sesuai dengan contohnya, sudo kedir strip nt nfs. Kita cek dulu cd, ya sudah, jadi foldernya sudah dibuat. Nah, setelah itu, ini selanjutnya jalankan perintah berikut untuk melakukan mounting direktori dari berbagi dari server ke direktori di klien. Kita melakukan mounting. Maksudnya mounting itu, jadi nanti folder data yang ada di CentOS server itu bisa diakses lewat CentOS yang ada di klien. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita coba dulu pingnya, ping 192.168.253.132 tadi IP CentOS. Nah, ya benar. Nah, setelah di ping berhasil, kita lakukan mountingnya. Sudo mount 192.168.253.132 data ke folder tadi, mount dan kemudian NFS. Oke, sudah selesai, tapi ada bacaan seperti ini. mount.nfs no root to host for 192.168.253.132 data on and intinya host tidak ditemukan. Ini biasanya terjadi karena firewallnya ngeblok klien yang akan mengakses server. Nah, supaya mudah, ini saya matikan saja firewall yang ada di CentOS servernya.
sistem ctl stop serval d. Nah, kita lihat statusnya. Ya, di stop. Nah, sekarang kita ulangi sudo mount 192.168.253.132 data mount. Nah, bisa. Tidak ada peringatan no root lagi. Nah, kemudian ini konfigurasinya sudah selesai, tapi kita uji coba dahulu. Misalkan kita ingin membuat sebuah file di sini. Nah, apakah nanti file ini bisa diakses di komputer server? Kita coba sudo touch uji coba .txt. Nah, coba kita lihat dulu folder isinya apakah sudah ada di coba.txt. Nah, sekarang kita lihat di folder data apakah ada. Nah, jadi di folder data pada server, komputer server, ini komputer server ya, ini yang saya gambar awan, ini komputer server, sudah ada file uji coba.txt. Untuk misalkan kita coba lagi di sini uji coba 2, kita ls lagi di sini, ya sudah ada. Nah, jadi seperti itu langkah-langkah dari konfigurasinya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.